Oke, sekarang kita sambung pembahasan soal untuk nomor 10 terakhir ya. Gambarnya diketahui seperti ini. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperoleh daya terbesar. Jadi kamu lihat A, B, C, D, E, mana yang akan menghasilkan daya terbesar. Kamu ingat kembali ya, mungkin di SMP sudah pernah praktek. Ketika saklarnya ditutup, maka akan mengalir arus listrik. Kebalikannya kalau dibuka berarti arusnya tidak akan menyala ya, atau tidak akan mengalir gitu ya. Maka kalau yang terbuka itu tidak akan mempengaruhi, hambatannya tidak akan terpengaruh, hambatannya diabaikan gitu ya, karena tidak akan ada pengaruhnya kan hambatannya terbuka gitu ya. Hambatannya terbuka, rangkaiannya terbuka, hambatannya kamu abaikan karena tidak ada arus yang mengalir begitu ya. Semoga paham ya. Oke, kita coba yang A. Yang A itu diberitahu S1 tutup, S2 tutup, S3-nya buka. S1 tutup, S2 tutup, S3-nya buka. S3 buka berarti ini kita abaikan, tidak ada arus yang mengalir di S3 karena dia terbuka saklarnya. Maka nanti rangkaiannya tinggal S1, S2 aja hambatannya ya. Ini kamu abaikan. Burem. Aduh. Burem ya, sebentar ya. Ini seburam hidupnya siapa ini ya? Kok buram terus ya? Ini HP-nya mungkin nih. Oke, lebih terang ya. Nih. Karena S3-nya terbuka, ini tutup, berarti ini kamu abaikan, rangkaiannya menjadi seperti ini sama ini. Jadi R1, R2, dan R4. R1, R2-nya ini adalah paralel, kamu sederhanakan, nanti rangkaiannya menjadi satu rangkaian hambatan pengganti, nanti ada dua ya, ini ada RP dan ini ada R4. Kamu hitung berapa RP-nya, jadi setelah ibu hitung, begini ya, ada 8, 6, oke, sama ini ada 8. 8, 6 ini kamu cari paralel ya, 1/8 tambah 1/6 itu sama dengan 3 tambah 4/24, artinya 7/24 sama dengan 24/7. Jadi hambatan pengganti itu nilainya 24/7, tambahkan 8. 24/7 itu sama dengan 3,4, tambahkan 8 menjadi 11,4. Karena ini seri langsung kamu tambahkan. Kalau ini paralel nggak bisa pakai 1/1 seperti itu. Cari berapakah daya listriknya? P sama dengan I kali V atau pria idaman Valencia ya. Karena I-nya kita tidak tahu berapa nilainya, I-nya kamu rubah. Karena I sama dengan V per R, maka ini kamu ganti V per R jadi V kuadrat. Jadi P sama dengan V kuadrat per R. V-nya diketahui di soal 12, jadi 12 pangkat 2 dibagi, ini kok 7,4 ya, ini salah ya, 11,4. Jadi 144 dibagi 11,4 sama dengan 1263. Ini untuk yang pilihan yang A, nanti kamu bandingkan mana yang dayanya terbesar. Oke, sekarang yang B diberitahu di soal, S1 tutup, S2 buka, ya, S3-nya tutup. Berarti abaikan abaikan S2-nya karena dia tertutup. Jadi R2-nya diabaikan, nggak ada arus yang mengalir. Tinggal R1, R3, R4 gitu ya. R1 8, R3 4, R4-nya 8. Ini paralel, kamu cari dulu berapa R penggantinya. Ya 1/8 tambah 1/4 sama dengan 1 tambah 2 karena ini kalikan 2 biar sama penyebutnya. Jadi 3/8 sama dengan 8/3. 8/3 itu nilainya 2,67 pembulatan ya. Ditambahkan 8 menjadi 10,67. Masukkan tadi V-nya 12 kuadrat 144 per 10,67 dapatnya 13,5 watt. Ini yang B. Sambung yang C. Yang C diberitahu S buka, kemudian S1 buka, S2 tutup, S3 tutup. Jadi abaikan S1-nya, tinggal R2, R3 sama R4. Jadi 6, 4 sama 8. Gitu ya. Kemudian ini kamu cari penggantinya 6 dan 4 itu menjadi 1/4 tambah 1/6 seperti itu ya. Hasilnya menjadi 5/12. R totalnya sendiri menjadi 12/5. 12/5 itu adalah 2,4
tambahkan 8 ini menjadi 10,4. 144 ini V kuadrat ya, 144 bagikan 10,4 menjadi 13,85 watt. Ini yang untuk pilihan C. Yang D ini S1-nya terbuka, S2, S3-nya tutup. Jadi rangkaiannya jadi seri seperti ini. Karena S1-nya karena apa nih? S2-nya sebentar. Oh ya, S2-nya yang ada arus ya kan tutup. S1, S3-nya itu kebuka, berarti abaikan S1 sama S3-nya. Jadi rangkaiannya cuma ada R1 sama dengan R4. Jadi rangkaiannya menjadi seri ya kan, seri, jadi R totalnya langsung 14, tinggal kamu tambahkan karena dia seri. Jadi 144 bagi 14 menjadi 10,29 watt, ini yang D. Yang E juga sama seri karena S1-nya buka, S2-nya buka, S3-nya tutup. Gitu kan? Jadi R1, R2 diabaikan. Jadi rangkaiannya jadinya seri, cuma ada R3 sama R4. Gini ya. R totalnya menjadi 12, tinggal kamu tambahkan R totalnya. Dayanya menjadi V kuadrat per R, 144 bagi 12 sama dengan 12 watt. Ini kamu bandingkan, ini yang A 12,63, ini 13,5, 13,85, 10,29, 12. Mana yang paling besar? Tentu yang C kan. Jadi jawabannya adalah yang C. S1-nya buka, S2 tutup, S3 tutup. Kalau nomor 10 cara gampangnya begini ya, lihat dari persamaan, kamu tahu bahwa lihat persamaan ini ya, P sama R, kalau misalnya R-nya besar gitu ya, maka P-nya akan kecil. Kamu lihat ini, R kalau misalnya R-nya dia tinggi, P-nya pasti kecil. Tapi kalau R-nya kecil, P-nya pasti besar. Begitu ya. Kamu bandingkan saja antara RR-nya ini 11,4, ini 10,4, kemudian mana lagi ini R-nya 14 besar ya. Kalau besar pasti P-nya kecil gitu ya. Ini juga termasuk besar 12, pasti P-nya nanti jadinya kecil gitu. Tapi kalau R-nya kecil 10,4 jadi P-nya jadi besar gitu. Karena P berbanding terbalik dengan hambatan gitu. Seperti ini juga kalau kamu bandingkan antara yang seri gitu ya, kamu gak mau mencari totalnya juga bisa gitu ya. Bandingkan bahwa I sama dengan V per R, jadi itu berbanding terbalik dengan R-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya R-nya besar gitu, I-nya pasti kecil. Jadi kayak ini kan, 8 sama 6, ini kan termasuk R-nya besar ya, dibandingkan sama ini 8 dengan 4. Ya pasti I-nya ya kan, pasti I-nya karena ini besar, I-nya di sini lebih kecil daripada I yang di sini. Gitu ya. Jadi nanti bisa membandingkan. Jadi kamu nggak hitung nggak apa-apa, nanti kamu bisa mencari dari persamaan yang ada gitu ya. Kamu pahami bahwa ini P berbanding terbalik dengan R, berarti kalau R-nya besar otomatis P-nya kecil. R-nya kecil otomatis P-nya besar, begitu ya. Itu supaya lebih cepat untuk menghitung nomor 10. Oke, semoga anak-anak paham untuk materi ini. Jika ada pertanyaan atau Ibu ada keliru atau kamu ingin menanggapi, punya cara yang lebih simple, lebih cepat, nanti sampaikan pada saat pembelajaran virtual. Terima kasih kelas 12.